ni'matin faminallah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi biasa sejak mulai buka kitab, nah keberadaan ketika Pak almarhum Abah, semoga guru kita diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman perkebunan surga dan ditempatkan yang seindah-indahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya kedua untuk berhadiah kepada Pak Zuriyah Abah, semoga kita mendapatkan barokah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Baca haji. Wada'i. Dah, buat kita semuanya. Ayat kita. Ayat kita baca. Ya. Hah? Ya. Jangan tidak. Masuk ke tingkat berapa aja nih? Kapan? Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qawluhu bil wada'i. Wa qawluhu bil wad'i, dan perkataannya dengan berbahasa Arab. Ini syarat daripada kalam yang keempat, yaitu bil wad'i, dengan memakai bahasa Arab. Jadi syarat kalam itu ada berapa? Pertama, kalau tidak mencukupi syarat yang empat itu, bukan kalam dan muhad, bukan kalam menurut ilmu nahwu. Kalau kalam berlogat menurut semata-mata perkataan. Arab dengan ngeraos biasa, ngeraos doang gawe, itu kalam menurut logat, karena dia semata-mata perkataan. Tetapi dia tidak bisa dikatakan kalam menurut ilmu nahwu karena tidak mencukupi syarat. Syarat yang tidak dicukupi adalah berlafaz, berbicara, berbahasa Arab. Lanjut. Fasarruhu ba'dahum bil qasdi. Fasarruhu ba'duhum bil qasdi, maka ditafsirkan sebagian mereka itu bil qasdi dengan maksud atau tujuan. Fa kharaja ghairal maqsudi. Fa kharaja ghairul maqsudi, maka dikecualikan atau keluar ghairul maqsudi, daripada maksud. Kalamin naimi, Seperti perkataannya orang yang tidur, wasahi, dan orang yang lupa. Fakharaja, maka dikecualikan. Lamun dengan tindo atau dengan lupa dia berkata, dia berkalam, maka dia bukan dinamakan kalam, karena dia kalamun naimi wa kalamus sahi, orang perkataan orang yang hidup dan perkataan orang yang lupa. Fakharaja diartikan di sana maka dikecualikan, bukan keluar, maka dikecualikan. Kalau perkataan orang yang tidur dan orang yang lupa, itu bukan dinamakan kalam walaupun bahasa Arab, karena fakharaja bairul maksudi ka kalamin naimi wasahi,
dengan tinduk lagu ngerawas pada bahasa Arab laisal kalam min maksudin nahwi, bukan dinamakan kalam daripada ilmu nahwu. Lanjut. Walaisa kalaman indan Nah, nahwi. bukan. Fala yusamma, maka tidak dinamakan. Ndek ta'arain kalam, kalaman indan nuhati, bukan dinamakan kalam orang yang berbicara pada waktu tidur dan orang yang berbicara pada waktu dia lupa. Fala yusamma kalaman indan nuhati, dia tidak dinamakan kalam. Nah, ini muji tinduk nari lagu ngigun kadu bahasa Arab, bukan dinamakan kalam. Wa fala yusamma kalaman indan nuhati, bukan dinamakan kalam menurut ilmu walaupun memakai bahasa Arab. Nah, dia maksudnya terus. Wa ba'dahum fasarruhu bil wada'il arabi. Wa ba'duhum fasaruhu bil wad'i, maka sebagian daripada mereka menafsirkan bil wad'il arabi dengan memakai bahasa Arab. Wa kharaja kalaman ajmi. Fa kharaja, maka dikecualikan. Ka kalamil ajmi, seperti kalamnya orang ajam. Orang ajam itu adalah nama orang yang dua daripada orang Arab. Terus At-Turki wal barbari, Turki wal barbari, seperti namanya orang Turki dan namanya orang barbari. Dia bukan dinamakan kalam. Terus walaisa fala yusamma kalaman indan muhati. bukan. Fala yusamma, maka tidak dinamakan kalaman, kalam juga indan nuhati menurut ilmu nahwu. Sebagian daripada mereka menafsirkan makna daripada wada'i itu menurut bahasa Arab, dikecualikan kalamnya orang ajam. Sehingga bahasa Arab itu karena ada namanya bahasa Arab fusha, ada namanya bahasa Arab amiyah. Nah, bahasa Arab fusha itulah yang disebut kalam menurut ilmu nahwu. Kalau bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab keseharian. Bahasa Arab dengan TKI TKW, dia beda bahasa Arab TKI dengan bahasa Arab pusat. Karena bahasa Arab pusat itu bahasa Arab asli. Namun bahasa Arab TKI TKW bukan bahasa Arab pusat, namanya itu namanya bahasa Arab amiyah, bahasa Arab keseharian. Contoh ini bahasa Arab dengan Turki, ini pada kan dia bahasa Arab dengan barbari. Bahasa Arab dengan barbarin, pada bahasa Arab dengan dengan Arab asli. Dengan Arab asli, pada bahasa Arab dengan Arab Sudan, Riyadh, tidak sama. Bahasa Arabnya orang amiyah itu dia hanya bisa melafalkan, tapi dia tidak bisa menulis. Coba baik TKI cepat ngerawas bahasa Arab. Namun dia tahu nulis, coba kata dia tidak bisa namanya. Kalau bahasa Arabnya amiyah. Ini namanya kalamul ajmi, perkataan orang ajam, perkataan di luar orang bahasa Arab, di luar orang Arab. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan kalam berilmu nahwu. Terus Misalum majtama'u fihi al-qiyatul arabiyyah. misal majtama'a, apa yang terkumpul fihi daripadanya al-quyudu, quyud itu adalah saraf al-arba'ati yang 4. Terus Qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Misal daripada kalam yang mencukupi daripada 4 syarat itu adalah qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Kalau qama Zaidun dia mencukupi 4 syarat, wa Zaidun qa'imun dia mencukupi 4 syarat. Qama Zaidun, berapa syarat yang dicukupi di sana? 4. Yang pertama kalau dia hanya tulisannya qama Zaidun tapi tidak diucapkan, termasuk kalam ilmu nahwu tidak? Tidak, karena dia tidak diucapkan, tidak dilapaskan. Kalau dia hanya tertulis bahasa Arab
Koma Zaidun lamundin ngeraos bukan dinamakan kalam, dia tidak mencukupi bahasa Arabnya. Yang kedua contohnya adalah wa Zaidun qaimun. Apa? Wa Zaidun qaimun. Zaidun qaimun terdiri dari dua Dua kalimat, dan kalimat kedua-duanya dia mempunyai faedah. Zaidun qaimun, dia mempunyai faedah Zaid yaitu telah berdiri. Terus Wal misalul awal fa'lun wa fa'il. fal misalul awwalu, maka contoh yang pertama fi'lun wa fa'ilun adalah kalimat fi'il dan kalimat Fa'il. Qoma Zaidun, qoma kalimat fi'il, Zaidun kalimat fa'il. Coba i'rabkan qoma Zaidun. Bismillahirrahmanirrahim. Qoma Zaidun. Qoma fi'lu madhi murniun ala fathatin dhahiratin fi akhirih. Zaidun fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus Wasani mubtada wal khabar. wasani, dan contoh yang kedua mubtada wa khobar, yaitu mubtada dan khobar, yaitu Zaidun. Berhenti dia bilang koma Zaidun, sekarang Zaidunnya menjadi awal, komanya dibalik menjadi isim. Nah, Zaidun qaimun, isim bertemu dengan isim, maka mubtada dan khobar. Zaidun dia isim ma'rifat dengan isim alam. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khobar. Coba diharapkan Zaidun qaimun. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qaimun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zaidun itu mubtada yang baris depankannya adalah Ibtida. Qaimun khabar mubtada marfu'un bil mubtada. Dia membaris depankan khabar adalah mubtada. Dia membaris depankan mubtada adalah Ibtida. Ibtida itu disebut dengan amil Maknawi. maknawi yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi perubahannya Nyata. itu yang disebut dengan amil Maknawi. Amil itu ada dua, ada namanya amil maknawi, ada namanya amil lafzi. Kalau amil maknawi tidak bisa dilihat oleh mata, lafzi yang bisa dilihat oleh mata. Kalau qaimun amil lafzinya Zaidun. Zaidun. Kalau Zaidun amilnya ibtida berupa amil makna. Kalau Zaidun amilnya Ibtida. disebut dengan amil. Kalau qaimun amilnya disebut dengan amil Lafzi. Amil lafzi yang bisa amil maknawi tidak bisa ternyata dia punya perubahan. Terus Wa kullu min mislaini lafzun murakkabun mufidun bil wada'i fa huwa kalam. wa kullu minal misalaini, dan setiap daripada dua misal tersebut, nah dari dua misal tersebut lafzun murakkabun mufidu bil wada'i, dia mencukupi syarat. Yang pertama berlapas, yang kedua murakkab yaitu tersusun, yang kedua mufidun, yang ketiga mufidun itu berfaedah, yang keempat bil wada'i, dia menggunakan bahasa Arab, bahwa kalamun itu yang disebut dengan kalam. Wa kullu minal misalaini, dan setiap daripada dua misal lafzun, dia adalah berlapas. Contoh, Zaidun qaimun berlapas atau tidak? Berlapas. Murakkabun bermurakkab atau tidak? Kalau dia hanya bilang Zaidun,
Tidak. Murakab apa tidak? Tidak. Kalam bermunah apa tidak? Tidak. Tidak, karena dia tidak tersusun dan dua kali. Yang ketiga, mufidun. Zaidun qaimun, berfaedah apa tidak? Kalau dia hanya bilang in qama Zaidun, tidak berfaedah. In qama Zaidun, jikalau Zaid berdiri, ya kemudian Zaid ngancam. Ada pertanyaan kan, berarti dia berfaedah. In qama Zaidun qama Amrun. Yang keempat, bil wada'i, menggunakan bahasa Arab. Zaidun qaimun bahasa Arab apa tidak? Zaidun qaimun bahasa Arab apa tidak? Bahasa Arab. Kalau saya pergi ke sekolah, kalam apa tidak? Tidak. Karena tidak mencukupi syarat yang tidak dicukupinya. Yang pertama ia tidak dicukupi berlapas, dia berlapas. Berfaedah, dia berfaedah. Tersusun, berbahasa Arab, dia tidak mencukupinya. Saya pergi ke sekolah, kalam, tapi dia tidak mencukupi syarat daripada kalam, berilmu nahu atau kemangan, kalam atau tidak? Kalam tidak? Tapi dia tidak mencukupi syarat menjadi kalam, berilmu nahu. Paham? Lalu makan kalam tidak? Kalam, tapi dia tidak mencukupi syarat menurut kalam. Apa tidak syarat yang tidak cukupinya? Bahasa Arab. Kalian sekali terus. Wa aqsamu salasatun. Wa aqsamu, dan bagian-bagiannya. Isim maf'ul muharfun. Salah satu bagian kalam itu ada 3. Ingatkan, ada bagian kalam. Bagian kalam ada berapa? 3. Yang pertama, Isim, huruf. bentuk kalam ada berapa? 2. Ada namanya bentuk kalam, ada namanya bagian kalam, ada namanya banyak kalam. Banyak kalam itu ada berapa? 4. Pertama, kalau banyak kalam itu ada 4. Pertama, kalam ilmu. Kalam urut. Yang kedua, kalam ilmu. Yang ketiga, kalam ilmu. Yang keempat, kalam. Ini kita bahas bagian kalam. Wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Dan bagian daripada kalam itu ada 3, ada namanya isim, ada namanya fi'il, ada namanya huruf. Apa nama isim dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamani wa. Sebenarnya simpel. Apa nama isim? Nama. Setiap yang punya nama isim. Setiap kata benda isim. Motor isim. Tinggal rubah ke bahasa Arab. HP isim, tinggal rubah ke bahasa Arab. Karpet isim, tinggal rubah ke bahasa Arab. Songkok isim, tinggal rubah ke bahasa Arab. Pace berarti isim, tinggal rubah ke bahasa Arab. Isim itu nama. Menurut ketuan kan bahasa Arab mas muka, siapa nama kamu? Saya ada dengar. Yang kedua, fi'il. Fi'il itu perbuatan. Aku sagawi ini juga fi'il. Lagu fi'il itu telu nih. Ada namanya fi'il madi. Sawah negawe. Apa negawe baru? Wadah berkelor. Berarti aku bahasa Arab makan. Eating. Akala. Makan bahasa Arabnya adalah akala. Aku sudah makan. Tinggal ditambahkan tuh akhirnya akal tuh. Aku telah makan. Lamun yang bermangan kacil gue akalna, wah mangan bareng-bareng. Lamun yang berketuan kan nih, robah tuhnya menjadi ta, akal ta, wah yang mangan. Kamu berat mangan. Bau berketuan jadi akal ta.
Maka bisa dikatakan bisa mengganti dengan huruf ma. Akalta, ma akaltu, tidak manga sama sekali. Kalau dia pakai ma berarti sama sekali dong manga. Akalta, ma akaltu. Lamun dengan berketuan harus bersatas ta. Lamun jawab itu. Berarti akaltu fi'il madi, akalta juga fi'il madi. Sawah degawi baru ada manga berarti fi'il madi. Sananya apa? Fi'il mudhari yang sedang terjadi. Aku bahasa Arab ngaji. Belajar. Darosa. Darosaya dulu berarti ana adrusu. Aku sedang belajar. Berarti sekarang ini dia adalah fi'il madi. Yang ketiga ada namanya fi'il amr, masa yang menunjukkan makna perintah. Terus yakni an ajza al-kalama, yakni yang aku masukkan anna ajza al-kalama, bahwasanya bagian daripada kalam allati yata'allafu minha, allati yata'allafu yang tersusun daripadanya. Perhatikan, yakni yang aku masukkan di penyusun kitabnya anna ajza al-kalam, bahwasanya bagian-bagian kalam itu allati yata'allafu minha yang tersusun daripadanya. Salah satu aksamin yaitu 3 bagian. Yang pertama isim. Al-awwalu yang pertama al-ismu adalah isim. Yang dinamakan isim adalah wahwa, kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan masa. Terus kazaidun wa ana wa hadza, kazaidun. Contoh nanti kalimah sandi isim sandi berhubungan ke masa. Zaidun. Nanti malam apa nanti? Waktu apa nih? Waktu jerak isa. Lemak jerak isa tetap marah Zaidun. Itu namanya masa. Lemak aru Zaidun naran, nanti Zaidun naran. Dia berhubungan dengan masa isimmu. Tidak berhubungan dengan masa. Lain dengan pel. Nanti ngaji. Lemak dia ngaji. Karena ada berhubungan dengan masa. Jam sekinian mangan, lemak dia mangan. Kalau isim dia walam tahtadu di zaman wada'a, dia tidak berhubungan dengan masa. Apa dan masa? Yang sudah Dia bisa matahari dan bulan. Nah ini dapat ukur si matahari dan bulan tidak Zaid doang kan. Tahun saat lemak Zaid kan. Bulan saat dia Zaid kan kali 10 tahun tidak Zaid kan. Wah itu yang diketahui apa gawe lemak. Karena perbuatan itu berhubungan dengan masa. Bisa jadi lemaru jam 9 itu pun bisa jadi lemaru jam 9 itu cek berdiri gitu sih dengar kan. Karena yang namanya isim itu lam taktarin dengan masa. Jadi yang pertama adalah syarat kalam itu, yang terakhir yaitu adalah berbahasa Arab. Kalau luar daripada bahasa Arab tidak mencukupi syarat seperti kalamnya orang yang tidur, bukan makan kalam dengan tinduk nani, dengan tinduk ngerawas ke bahasa Arab atau dengan lupa ngerawas ke bahasa Arab tidak dinamakan kalam. Indan duha menurut ulama nahu. Halo, hoi, jawab. Sorry. Paham sampai sini? Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Sebelum kita tutup pengajian ini, mari kita berdoa kita almarhum semoga kita bisa menjadi santri yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.
Muhammad